Di era AI, semakin pintar, otomatis, dan cepat, muncul satu pertanyaan besar, masih adakah peran manusia? Jawabannya ada, dan justru semakin penting, karena di balik kecanggihan teknologi, masa depan tetap membutuhkan sesuatu yang tidak bisa diprogram, kreativitas sampai nilai-nilai etika, kepemimpinan, dan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi nyata. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana manusia tetap unggul ketika AI berkembang begitu pesat, kompetensi apa saja yang tak tergantikan, dan bagaimana kita membangun masa depan yang lebih berkelanjutan, bukan dengan melawan AI, tetapi dengan menguatkan kecerdasan manusia. Selamat datang di video ini, menguatkan kecerdasan manusia di era AI. Mari mulai perjalanan kita menuju masa depan yang lebih cerdas dan lebih manusia. Masih bersama saya Dr. Aini Yasi yang berkecimpung di bidang ilmu komputer. Diharapkan ketika teman-teman sudah menyelesaikan video ini dapat memahami terkait dengan definisi AI, mengidentifikasi kompetensi manusia yang unik dan tidak tergantikan oleh mesin, serta menerapkan pola pikir adaptif dan keterampilan berpikir kritis. Agenda dari video ini yaitu kecerdasan manusia vs kecerdasan buatan, pemahaman tentang AI dan urgensi adaptasi, kompetensi manusia yang tak tergantikan, dan pentingnya skill adaptif dan berpikir kritis. Baik, kita mulai dengan kecerdasan manusia vs kecerdasan buatan. Apa itu human intelligence? Kecerdasan manusia itu merupakan kemampuan individu untuk belajar, menalar, memahami, beradaptasi dengan lingkungan, serta menggunakan pengalaman untuk memecahkan masalah. Nah, menurut psikologi kognitif, kecerdasan manusia meliputi beberapa aspek, seperti pemahaman, bahasa, pemikiran kritis, kreativitas, dan empati. Ada beberapa karakteristik dari kecerdasan manusia itu. Satu, fleksibilitas kognitif, ya di mana dia mampu untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru dan belajar dari pengalaman. Pemikiran yang abstrak dan kreatif, di mana manusia dapat menciptakan ide-ide baru, berpikir di luar kebiasaan, dan mengembangkan inovasi. Kesadaran dan emosi, manusia memiliki perasaan, simpati, dan intuisi yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia. Dan moralitas dan etika, di mana manusia memiliki nilai-nilai yang dapat membantu membuat keputusan tidak hanya berdasarkan logika, tetapi juga norma sosial dan etika. Sedangkan kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin yang dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI dapat berupa sistem berbasis aturan, sehingga mode pembelajaran mesin kompleks seperti deep learning. Karakteristik dari AI atau kecerdasan buatan itu ada kecepatan dan efisiensi. Dia mampu memproses data dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat. Analisis data yang akurat, dia dapat mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin sulit dikenali oleh manusia. Otomatisasi, di mana AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai tugas dan repetisi atau berulang. Dia berbasis aturan. Kurangnya kesadaran dan emosi, karena memang AI itu tidak memiliki perasaan dan kesadaran diri. Dia bekerja berdasarkan algoritma dan data yang kita berikan. Adapun keunggulan dan kelemahan dari human intelligence atau kecerdasan manusia, yaitu adanya keunggulan, pemahaman kontekstual, kreativitas inovasi, interaksi sosial dan empati, pengambilan keputusan berbasis etika. Kelemahan dari kecerdasan manusia adalah kita terbatas ya kapasitasnya, memori dan prosesnya. Bias dari kesalahan, kelelahan, dan ketidakkonsistenan. Nah, kalau artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu dia unggul di bagian kecepatan pemrosesan data, akurasi dan ketelitian, otomatisasi tugas rutin, kemampuan skalabilitas, dan kelemahan. Kurangnya pemahaman kontekstual, ketergantungan pada data, dan kurangnya empati dan etika. Nah, dampak AI terhadap dunia kerja dan masyarakat yaitu dengan semakin berkembangnya AI, dampaknya terhadap dunia kerja dan masyarakat menjadi perhatian utama. Ada beberapa sektor ya yang mengalami transformasi karena AI ini. Ada industri manufaktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan berkeuangan. Jadi masa depan human intelligence dan artificial intelligence apa sih?
Kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan itu memungkinkan kita melibatkan kolaborasi antara keduanya, yaitu beberapa skenario yang mungkin terjadi seperti ada kolaborasi manusia dan AI, pengembangan AI yang lebih etis, evolusi human intelligence, integrasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan atau human intelligence dan artificial intelligence memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, human intelligence unggul dalam kreativitas, pemahaman konteks, dan etika, sementara AI menawarkan kecepatan, akurasi, efisiensi yang tak tertandingi. Nah, di masa depan mungkin akan melihat sinergi keduanya, di mana AI dapat mendukung dan melengkapi kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat menjadi alat yang memperkaya kehidupan manusia dan membantu menyelesaikan tantangan global yang kompleks. Nah, pemahaman tentang AI dan urgensi adaptasinya gitu ya. Nah, di sini AI itu kita anggap sebagai tools ya, di mana dia dapat mensimulasi kecerdasan manusia yang dimodelkan dalam mesin agar bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Ciri-cirinya yaitu dia melakukan pembelajaran, berpikir logis, dan mengoreksi diri, self-correction. Bentuk perilaku AI itu ada 4, yaitu thinking humanly, thinking rationally, acting rationally, dan acting humanly. Oke, AI dapat bertindak seperti manusia. Nah, ini maksudnya adalah dia bisa introspeksi diri, mencoba menangkap pemikiran kita sendiri saat kita berpikir, gitu ya, dan melalui penelitian dari segi psikologi. Kalau thinking human nih, berpikir seperti manusia, gitu ya. Komputer ini mampu mengelabui seorang manusia atau integrator melalui komunikasi berbasis teks jarak jauh. Itu yang dilakukan sama Alan Turing. Tentunya komputer harus memiliki kemampuan natural language processing, knowledge representation, automated reasoning, machine learning, computer vision, dan robotics. AI itu dapat juga berpikir secara rasional, ya, di mana dia dapat membuat pengetahuan informal melalui data formal dan dengan notasi-notasi logika. Terdapat perbedaan besar antara dapat memecahkan masalah secara prinsip dan memecahkannya dalam dunia nyata. Kalau bertindak rasional, ya dia bikin inferensi logis, merupakan bagian dari suatu rational agent. Karena untuk melakukan aksi secara rasional adalah dengan menalar secara logis. Dengan menalar secara logis, maka bisa didapatkan kesimpulan bahwa aksi yang dilakukan akan mencapai tujuan atau tidak. Ya, ini ada contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Di Facebook gitu ya, ada di Face, di mana kita dapat mendeteksi wajah otomatis dalam foto gitu ya. Jadi setiap teman-teman upload foto langsung kedetek tuh mukanya siapa. Nah, contoh lagi adalah rekomendasi produk. Biasanya ini ada di e-commerce gitu ya. Dia membaca nih kebiasaannya kita sehingga dia dapat memberikan saran produk-produk yang kita cari gitu ya. Yang kita inginkan berdasarkan profil kita, lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya ada asisten virtual. Biasa kita pakai Google, Siri, Alexa gitu ya, yang dapat memberikan input suara, membuat jadwal, memainkan musik, dan sebagainya. Nah, banyak lagi ya sebenarnya contoh dari penerapan AI gitu ya, seperti AI yang dimiliki oleh kamera pada smartphone gitu ya, yang bisa melakukan pengaturan kamera sesuai kondisi saat ini, atau AI dari mobil Tesla yang mampu berjalan tanpa adanya pengemudi. Nah, ini ada kasus AlphaGo. AlphaGo ini dilatih dengan 100.000 data permainan Go gitu ya. Saat awal dikembangkan, ia diberi 100.000 data pertandingan Go untuk dipelajari. Bermain gitu, melawan dirinya sendiri hingga jutaan kali, dia dapat belajar dan memperbaiki dari kesalahan sendiri dan mengalahkan juara dunia pada tahun 2016. Jadi urgensi adaptasi kita dengan AI, karena AI itu dapat membantu pekerjaan kita bekerja tanpa henti, tanpa lelah, dari data dan pengalaman, efisien dan akurat. AI sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. AI akan terus berkembang dan memberikan dampak besar dalam berbagai bidang. Penting bagi manusia untuk memahami dan beradaptasi dengan perkembangan. Terjadi kecerdasan buatan atau AI, dia memiliki hubungan yang sama dengan kecerdasan seperti halnya bunga buatan dengan bunga, gitu ya. Nah, kompetensi manusia sendiri itu tak tergantikan ya teman-teman. Jadi ada skill kita atau kompetensi kita yang nggak
tergantikan. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, karena manusia tetap punya keunggulan. Interpersonal skill, kreativitas dan imajinasi, pengambilan keputusan, negosiasi, kecerdasan emosional. Interpersonal skill ini maksudnya kemampuan kita dalam berkomunikasi, mendengar, berempati, dan berkoordinasi. Ya, kalau di AI dia tidak bisa gitu menggantikan hubungan sosial ini dan kepemimpinan dari manusia ya, dia hanya berdasarkan data dan logika. Kreativitas dan imajinasi gitu ya, cuma kita yang bisa menciptakan ide orisinal, yang mewujudkannya adalah AI teman-teman. Nah, pengambilan keputusan ini kompleks dan etis karena biasanya berdasarkan data, berdasarkan dari sudut pandang banyak pihak dan sebagainya. Jadi decision maker itu juga tidak bisa dilakukan oleh AI karena AI ini hanya berdasarkan data yang dia punya, bukan dengan intuisi atau nilai moral. Kecerdasan emosional juga sama. Di sini manusia itu mampu memahami, merespon, dan mengelola emosi diri dan orang lain. Jadi pekerjaan yang tidak bisa yang tidak membutuhkan empati yang nggak bisa diganti oleh AI. Jadi di sini banyak ya pekerjaan yang memang masih membutuhkan tenaga manusia gitu ya, seperti psikolog, perawat, konselor. Nah, pentingnya skill adaptif dan berpikir kritis. Kenapa sih kita harus adaptif? Ya karena AI itu memang berkembang cepat dan dinamis. Dunia kerja terus berubah karena otomatisasi. Adaptif yang mampu belajar, menyesuaikan, dan berkembang dalam situasi baru. Siapa yang cepat beradaptasi, dia yang bertahan. Contoh skill adaptif yaitu belajar teknologi dengan cepat, fleksibel terhadap perubahan peran atau tugas, mampu bekerja lintas bidang, dan menerima dan menerapkan feedback. Nah, di sini ada peran critical thinking, teman-teman. Critical thinking itu kan berpikir logis, analitis, dan objektif. Jadi ini bisa kita gunakan saat kita melakukan evaluasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Nah, sedangkan AI, dia tidak bisa menilai makna dan konteks secara mendalam. Nah, kenapa critical thinking penting gitu ya? Ya karena memang membantu kita dalam menyaring informasi yang relevan dan hoax gitu ya, membantu keputusan yang etis dan manusiawi, mencegah kita sekadar menjadi pengguna teknologi tanpa kembali. Nah, adaptif dan critical thinking ya gabungan keduanya merupakan kompetensi masa depan kita. Siap menghadapi perubahan, tetap unggul di tengah otomatisasi, menjadi pengendali bukan dikendalikan sama AI. Jadi, teman-teman, AI bisa hebat, tetapi kamu lebih hebat. Ya, kuasai teknologi, jangan lupakan nalar dan fleksibilitas sebagai manusia. AI mungkin bisa belajar, tetapi hanya manusia yang bisa berpikir kritis dan berempati. Baik, ini merupakan referensi dari video saat ini. Terima kasih atas atensinya atas video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.